Masih di Detik Pagi, jangan tidur lagi. Di segmentasi ini selalu menarik karena aku selalu excited. Banget. Salah manggil. Kamu nggak tadi aku manggil apa? Dengar kok. Gak apa-apa, masih radio kita juga. Ceplos-ceplosan memang. Oh gitu terjadi Paling juga nanti- sekarang ya. Paling nanti Dede yang nge-cut. Oh sorry. Tapi sebetulnya excited betul karena selalu ada cerita menarik untuk bisa diterapkan di hidup kita juga. Nah, gue tuh termasuk orang Ya. yang setiap kali misalnya di jalan bertemu dengan orang, terus orangnya dalam keadaan yang susah misalnya atau membutuhkan bantuan, itu tuh rasanya gue pengen banget berhenti, kemudian gue nolongin orang tersebut gitu. Betul. Gue membayangkan ketika misalnya gue bertemu dengan, mohon izin sebelumnya, ODGJ misalnya, gue tuh sering kali bingung harus gimana. Antara ingin membantu atau ya gue juga pasti ada takutnya juga. Karena kan kita Betul. gak pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut. Ya kita juga nggak tahu backstory-nya seperti apa gitu. Makanya sebetulnya menjadi hal yang sangat menarik ketika ada satu orang gitu ya, beberapa orang yang bahkan care sekali gitu ya, dan membantu kehadiran mereka ini lebih daripada sekedar kita memperhatikan dan oke, gitu. Iya. Dan saat ini kita langsung bertemu dengan seseorang, yaitu siapa ya? Nah ini Masya Allahnya adalah ada seorang polisi Ya. yang kemudian bahkan mau membantu terjun langsung. Ya. Untuk membantu kakak adik ODGJ yang selama ini sudah ditempatkan di dalam kandang. Bahkan sampai dikawal ke RSJ. Wow. Saat ini kita akan bergabung bersama Ibtu Bayu Sunarti Agustina, Kapolsek Lengkong. Selamat pagi. Halo. Ibtu Bayu. Ibtu Bayu. Selamat pagi Mbak Saras dan Mas Aryo. Halo. Kabar? Ini kalau misalnya sudah terlihat dari senyumannya, hatinya tuh, Bener. aduh, adem banget. Kita manggilnya apa nih, mohon izin? Boleh panggil Ibu Bayu aja? Ibu Bayu Ibu aja. Bayu. Ya, tuh. Siap. Ibu Bayu mohon izin, ini tuh lengkongnya lengkong Bandung. Bandung. Lengkong Kabupaten Sukabumi di Oh, Sukabumi. Polres Sukabumi. Iya. Iya, sama-sama Sunda. Oh. Sama-sama Sunda. Iya, bener. Betul. Aduh, kumaha lamun ini Sunda we ngomongnya ya. pakai bahasa Sunda we atunya apa kumaha? Sunda we ya. Atuh. Ngerti sih bahasa Sunda, tapi kalau untuk bahasa yang halusnya nggak ngerti kan. Sama-sama. Jawa sih Mas Aryo, Mbak Saras. Gak apa-apa, Sama-sama, Bu Bayu kita juga sama kalau yang bahasa halusnya susah banget. Betul. Sama-sama. Tapi pun yang menarik ini Detikers, tadi juga sempat di-spill gitu sama kita ya, Bu Bayu izin aku juga menceritakan. Jadi Bu Bayu ini memberikan satu apa ya, ibaratnya itu momen yang menyenangkan untuk bisa dicontoh juga oleh kita semua gitu ya. Ada satu kabar terkait adik kakak ODGJ gitu ya, mohon izin yang dikandangi, quote unquote, dikerem gitu ya, Ditaruh dalam kandang. ditaruh gitu dalam ya. kandang gitu ya. Bahkan Ibu Bayu ini membantu evakuasi gitu ya sampai ke prosesnya. Ibu Bayu boleh mungkin diceritakan ke kita semua gitu, apa sih yang terjadi dengan adanya kabar ini, Bu? Ya, jadi khususnya di wilayah hukum Lengkong pada saat itu kebetulan sebelumnya sudah ada beberapa kasus Mbak Saras ya yang melibatkan beberapa ODGJ. Dan di sini karena sudah hampir 4 kali kejadian, jadi kejadian itu notabene itu pelakunya yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa gitu. Nah dari situ kami dari pihak Polsek beserta unsur terkait meminta data ke pihak puskesmas. Ada berapa sih ODGJ yang ada di Kecamatan Lengkong ini dan Pabuaran. Kita data dan kita pilah-pilah mana saja yang sekiranya harus segera kita evakuasi dan kita bantu untuk kesembuhannya gitu Mbak Saras ya. Oke. Dan setelah mendapatkan data tersebut, kami langsung terjun ke lapangan. Kita melihat dan pada saat saya melihat kakak beradik yang notabene ditempatkan di tempat yang tidak layak. Jadi dari situ saya sebagai seorang Kapolsek dan saya juga sebagai seorang manusia gitu Mbak, melihat kondisi seperti itu memang sudah tidak layak gitu Mbak. Dan setelah dengan kejadian tersebut kami berkoordinasi dengan pihak puskesmas, dari pihak kecamatan, dari Koramil dan dari desa dan juga dari Dinsos. Kami mohon apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat. Ini kan hampir kurang lebih 5 tahun ya Mbak ya, mereka ditempatkan di tempat yang tidak layak. Dan pada keesokan harinya mendapat sambutan dari pihak Dinsos juga dari kecamatan dan lainnya
kami langsung mengevakuasi kedua kakak adik tersebut. Oke. Ibu mohon izin sebelumnya, kan tadi sudah disampaikan ada 4 orang ODGJ begitu ya. Itu rata-rata kemudian apakah mereka memang ditaruh di dalam tempat yang tidak layak atau ada sebagian ODGJ lainnya yang justru berkeliaran begitu ya, sampai dengan ke jalanan atau seperti apa sih, Bu? Ya, jadi sebelum kejadian kami mengevakuasi yang kakak beradik ini, pada saat kami bertugas di sini, ada beberapa kejadian kasus itu yang satu ada yang melukai diri sendiri, dua yang meresahkan warga, merusak fasilitas umum. Jadi dengan kejadian-kejadian tersebut, hati ini terdorong gitu, Mas. Apa sih gitu loh? Kenapa didiamkan dengan kejadian-kejadian seperti ini? Dan alhamdulillah dengan kejadian kakak beradik ini, setelah kami turun langsung, kita mendapatkan perhatian dari semua pihak. Jadi akhirnya ketika Ibu melakukan itu begitu ya, melakukan bantuan itu, mulai banyak bantuan-bantuan yang datang begitu ya, dan pihak-pihak lain juga yang ingin ikut membantu, ibaratnya seperti itu ya Bu ya? Ya, jadi memang sebelum kami mengevakuasi, setelah kami turun ke lapangan itu, kami sudah koordinasi dulu, Mas, Mbak, koordinasi dengan pihak kecamatan, dari desa dan Dinsos. Iya. Baik. Ini Bu, kalau boleh nanya, iya udah salah fokus banget, tapi aku penasaran juga, kalau menurut birokrasi, apabila ada ODGJ saat ini baik itu berada di rumah namun ditempatkan di tempat yang tidak layak atau yang ada di jalanan, itu sebenarnya tugas dari siapa sih Bu untuk kemudian bisa ibaratnya membantu ODGJ ini agar ditempatkan di tempat yang layak? Sebenarnya kalau ditanya tugas sih sebenarnya semua pihak ya Mas ya. Semua pihak, orang tua, lingkungan, dari pihak Forkopimda setempat dan Dinsos, semua seharusnya memang harus peduli gitu, karena kan di sini ODGJ kan memang manusia gitu loh, mereka mempunyai hak untuk sembuh dan mempunyai hak juga untuk berkumpul dengan keluarga dengan notabene tanpa sakit itu gitu Mas. Iya betul. Dan apalagi mungkin kalau misalnya dari pengalaman Ibu Bayu sendiri gitu ya, menceritakan gitu dari tadi bagaimana proses evakuasinya juga gitu. Terlihat juga di sini Detikers ada gambar gitu ya Bu ya, ada video yang memperlihatkan proses Ibu membujuk kakak beradik ODGJ ini untuk bisa gitu ya mau dievakuasi. Tapi mungkin Bu, ketika dilakukan evakuasi, aku salah satu orang yang kalau boleh jujur aku tuh takut banget Bu. Kadang kalau lihat dari jauh tuh wah, mental untuk bisa mendekatnya aja tuh perlu punya keberanian yang besar sekali gitu. Nah, bagaimana Ibu akhirnya berani gitu ya untuk mendekati mereka, membujuk yang dia di antara mereka kan pasti susah gitu ya untuk mau diajak. Apakah proses evakuasi ini lancar atau justru memakan waktu yang cukup lama untuk mau membujuk mereka untuk ikut gitu Bu? Bagaimana? Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan evakuasi itu, saya berserta dengan anggota mendatangin kakak beradik ini, kami ngobrol. Jadi kami melihat situasi apakah kedua kakak beradik ini sukanya apa sih, kita ambil hatinya dulu Mbak. Dan kita ngajak ngobrol, kita ajak ini, oh ternyata mungkin mereka sukanya kopi, roti, jadi kita bujuk rayunya dengan hal-hal yang seperti itu Mbak. Kami juga menanyakan apakah mereka ini mau kita bawa ke rumah sakit, dan alhamdulillah mereka juga menyambut gitu, mau gitu. Dan orang tuanya pun juga sangat antusias bahwa untuk kedua anaknya ini bisa dibawa ke rumah sakit dan bisa sembuh gitu Mbak. Oke, berarti saat ini kedua kakak beradik ini sudah ditempatkan di rumah sakit jiwa ya Bu ya? Sudah di Bogor. Karena malam itu juga kami mengantar dengan didampingin dari pihak puskesmas sampai dengan rumah sakit, dan kita memastikan mereka berdua benar-benar mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut. Oke. Bu, mohon izin, maafkan atas ketidaktahuan saya, keminimnya informasi saya mengenai ODGJ. Ini sambil sharing juga nih Bu. Boleh. Ketika ODGJ ini dibawa ke rumah sakit jiwa nih Bu, butuh waktu berapa lama sih Bu biasanya untuk kemudian bisa membuat mereka ini kembali sehat begitu ya? Jadi kemarin informasi dari pihak rumah sakit yang di Bogor itu, mereka mendapatkan rawat inap di rumah sakit itu kurang lebih
2 minggu 14 hari. Oke. Setelah itu mereka akan dikembalikan, tapi di sini kembalikan tidak langsung kepada orang tuanya ya Mbak ya, Mas ya. Mereka dititipkan ke pantai, mungkin kalau di Kabupaten Sukabumi kan ada perwakilan tuh Panti Paramarta Cibadak. Ya mungkin kebetulan nanti kami akan titipkan lagi ke pihak Dinsos gitu Mas. Oke. Ya berarti nanti ada proses lagi penyembuhan, ibaratnya terapi lagi ya Bu ya, proses Ya untuk sampai memaksimalkan. benar-benar mereka dinyatakan bisa kembali ke orang tuanya. Itu pun juga tidak pulih secara normal gitu. Mereka juga masih memerlukan pengobatan-pengobatan yang rutin yang akan dilaksanakan mungkin dari pihak puskesmas tempat. Oh, Iya, berarti iya, tetap ada obat yang dikonsumsi begitu ya Bu ya? Iya. Oke. Iya, Karena kalau untuk ODGJ tersebut tidak bisa ini sih, tidak bisa secara normal kembali seperti semula gitu. Mereka membutuhkan obat yang sampai seumur hidup gitu Mas. Iya, karena memang kan permasalahannya udah cukup berat gitu ya Bu ya. Tapi Bu mungkin adakah cerita dari pihak keluarga gitu yang menceritakan awal mulanya kenapa bisa sampai pada akhirnya Iya. penyakitnya jadi sangat parah dan terpaksa misalnya harus dikandangin gitu ya, quote unquote gitu. Kenapa ya Bu ya kalau boleh tahu? Jadi sebelumnya itu mereka berdua itu bekerja ke luar negeri. Luar negeri, setelah pulang dari luar negeri, mereka waktu bekerja itu ada kejadian bahwa mereka jatuh di motor, Mbak. Setelah itu pulang dan dari situ mereka mulai tuh ngobrol yang nggak nyambung, terus suka ngamuk ke orang tuanya dan mengambil barang-barang punya tetangganya seperti itu. Dan penempatan di tempat yang tidak layak itu sebetulnya sudah dilakukan oleh orang tuanya berada di dalam rumah Mbak, di kamar selama kurang lebih 2 tahun. Tapi karena memang keluarganya mungkin khawatir, takut melukai pihak keluarga dan melukai diri sendiri, makanya keluarganya menempatkan ke tempat yang tidak layak tersebut. Ya pasti juga berat untuk keluarga, tapi akhirnya jalan itu yang harus dipilih karena mungkin sudah mulai meresahkan begitu ya, sehingga mau nggak mau. Dan ini dari kabar yang kita dapatkan bahwa kakak beradik ODGJ ini tinggal di bangunan kayu, kurang lebih mirip seperti kandang kambing dekat rumahnya seluas 4 kali 1,5 meter. Bahkan atap kandang tersebut ini sangat pendek sekali sehingga kakak beradik ODGJ ini hanya bisa jongkok di dalam kandang. Betul ya Bu ya? Betul, ya. Pada saat kami datang ke lokasi memang kondisinya seperti itu, Mas. Makanya kenapa saat itu saya langsung mengambil langkah cepat gitu. Besok harus sudah saya evakuasi seperti itu. Karena melihat kondisinya tidak dimanusiakan ya, Mas. Ya, walaupun itu dilakukan oleh orang tuanya karena terpaksa, karena mungkin orang tuanya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Iya. Bu, tapi aku juga penasaran deh Bu. Maksudnya kan kasus ODGJ dari keluarga yang tidak berkecukupan gitu misalnya, banyak juga sering terjadi di daerah-daerah gitu Bu. Mungkin ada juga bisa di-share gitu sama kita semua, apa sih Bu hal yang harus dilakukan jika misalnya terjadi lagi kita melihat gitu situasi kondisi tetangga ada yang seperti itu. Apakah kita bisa melapor ke pihak berwajibkah gitu ya untuk dibantu? Apakah itu berlaku di semua daerah atau seperti apa sih Bu seharusnya? Mungkin kalau ada kejadian yang serupa Mbak bisa melaporkan dulu ke pihak desa atau RT RW, nanti berjenjang Mbak dari pihak RT RW ke desa, mungkin ke kecamatan, dilaporkan ke pihak kesehatan. Sebenarnya dari pihak kesehatan pun sudah membuatkan data sih Mbak, informasi di setiap wilayah masing-masing gitu. Dan mereka pun juga sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Cuman kadang kan berbenturan dengan SDM ya Mbak ya, SDM dan jarak itu mungkin yang menjadi kendala selama ini. Oke, Bu, aku penasaran lagi nih Bu. Kan penasaran terus Mas Aryo. Iya, aku soalnya salut melihat Ibu. Kan banyak gitu ya yang biasanya dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang lain. Ada yang membantu para pengemis atau orang-orang yang tidak bekerja kemudian menjadi gelandangan di jalanan. Ada juga orang-orang yang membantu melalui badan-badan amal. Ada juga orang yang membantu untuk membuat lapangan pekerjaan agar kemudian banyak orang yang bisa bekerja di sana. Nah, tapi ini cukup menarik buat saya Bu karena tiba-tiba Ibu Bayu terfikir gitu ya
untuk peduli dan ingin membantu kakak beradik ODGJ ini. Apa yang sebenarnya membuat ibu saat ini mau terjun langsung membantu teman-teman ODGJ ini, Bu? Apakah ibu mungkin punya pengalaman sebelumnya atau punya cerita lainnya, Bu, yang bisa dibagi di Detik Pagi, Bu? Kalau untuk pengalaman sih sebenarnya tidak ada, Mas. Cuman dari saya pribadi itu saya lebih tertantang gitu kalau melihat orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Jadi tantangan itu yang membuat saya apa sih? Saya bisa berbuat apa gitu. Dan memang saya dari dulu tuh sebenarnya suka dengan ilmu-ilmu kejiwaan sih Mas Aryo. Jadi dengan saya bertugas di wilayah dan kebetulan juga ada kasus-kasus yang seperti ini dan saya terapkan gitu Mas Aryo. Oh, oke. Bu, kepikiran nggak sih kalau suatu saat nanti dirimu akan bikin sebuah yayasan tersendiri Aduh, atau mungkin tempat panti-panti iya, bagi membantu saudara-saudara ya. kita yang memang masih dalam tahap pemulihan seperti yang tadi Ibu sampaikan? Kalau untuk sebenarnya cita-cita bukan sih Mas ya, tapi kalau keinginan memang dari dulu sebelumnya saya bertugas di wilayah, saya pun juga suka gitu loh. Pribadi saya itu saya suka tantangan itu berbeda dengan kita membantu yang lainnya gitu Mas. Jadi lebih menantang lah buat saya pribadi. Iya iya iya, dan semoga sebetulnya apa yang disampaikan gitu ya, dan harapan-harapan kita gitu Mhm, dengan adanya berita ini kan bisa menularkan sisi iya. positifnya ke banyak orang gitu. Lalu dari Bu Bayu sendiri apa sih Bu harapan ke depannya setelah mungkin hari ini membawakan kabar yang menyenangkan dan setelah ini yang akan dilakukan oleh Bu Bayu? Saya akan terus berjuang sih Mbak, khususnya karena sebelumnya pun kami kan tugas di PPA ya Mbak ya untuk Iya. perlindungan perempuan dan anak dan di situ memang itu pun juga suatu tantangan buat kami gitu. Kadang melihat korban-korban yang masih anak-anak kecil gitu kan dari situ dan ditambahkan lagi dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa gitu. Jadi keinginan itu apa ya? Ada sebuah yayasan yang bisa menampung yang berkeliaran, lah, Mbak. Iya. Berkeliaran kita tampung, kita berikan karena sebenarnya bukan hanya obat untuk mereka itu. Mereka tuh butuh perhatian, Iya. butuh kasih sayang yang mungkin selama ini mereka tidak dapatkan dari orang lain gitu, Mbak. Karena selama ini saya bergelut dengan ODGJ tersebut, kadang-kadang mereka diajak ngobrol tuh bisa bisa ini kok Mbak, bisa nyambung gitu. Mmm. Iya, Iya iya. jadi Kita sebenarnya berikan perhatian gitu, kita berikan kopi, mereka tuh merasakan gitu Mbak. Pada saat evakuasi pun kemarin kami mengalami pada saat saya masih di depan, di belakang itu, jadi karena mungkin belum kenal ya sama yang lain-lainnya gitu, dia yang kakaknya itu sempat meluk pohon gitu, susah gitu. Begitu Mmm. saya datang, saya bujuk, cuman, "Hayu orang kita berobat, kita biar sembuh." Nurut, Mbak. oke. Karena mungkin mereka juga masih punya hati ya, Mbak, ya, walaupun pikirannya sakit gitu, tapi Iya. kalau untuk hati mereka masih ada. Ya batinnya ya, Ya, bagaimanapun kan, manusia ya Bu ya, gitu, Ya, sesama sama betul. seperti kita gitu ya, punya naluri yang mungkin, bukan pilihan dia mhm, mau untuk sakit gitu, makanya, mungkin kita sebagai salah satu orang yang ibaratnya bisa membantu sesama, iya. kalau misalnya ada ya mungkin kita bisa bantu, mulai sekarang Betul. aku akan berani, karena aku suka suka takut, aku tuh trauma Bu, dulu pas kecil aku tuh sempet nyamperin ceritanya Oh, Aryo, terus? terus dia lari, terus dia meluk aku. Oh, Aku panik, dari situ aku takut sampai sekarang. karena punya pengalaman yang kurang baik Iya, gitu ya? makanya ya. Tapi ternyata setelah Ibu Bayu cerita, oh ya memang butuh perhatian. Mungkin Iya, ya dia juga rindu misalnya sama betul. saudaranya ya ada Ya, inilah, ada betul, Mbak. pesannya lah ya. Sekali lagi sesuai dengan penamaannya begitu ya, Iya, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Maka sebenarnya mereka adalah orang-orang yang masih hidup, masih punya harapan hidup iya, yang sangat Betul. luas sekali. Mereka hanya memiliki gangguan kejiwaan yang iya, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Bayu tadi, bahwa mereka ini bisa disembuhkan, mereka bisa kembali sehat meskipun mungkin tidak kembali seperti semula, mereka masih Iya. membutuhkan bantuan obat-obatan dan juga penanganan lebih lanjut. Namun mereka masih bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih baik. Jadi mohon sekiranya ada teman-teman saat ini iya, yang melihat ada teman-teman ODGJ, saudara-saudara kita yang ODGJ, boleh mungkin dihubungi
hubungi dinas sosialnya Betul. atau kepolisian mungkin ya untuk membantu mengamankan dalam tanda kutip dan juga membantu agar mereka punya kehidupan yang jauh lebih layak. Dan yang menarik adalah udah semakin bermunculan nih Bu konten creator yang sengaja memang membantu mereka untuk bisa menyembuhkan saudara-saudara kita yang ODGJ juga gitu. Jadi semua orang sudah semakin peduli dengan hadirnya sesama yang perlu bantuan. Ibu Bayu terima kasih banyak sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Bayu bisa menginspirasi lebih banyak lagi orang di luar sana agar kemudian yuk bareng-bareng yuk kita bantu saudara-saudara kita yang sekarang ini memiliki gangguan kejiwaan. Baik. Ibu Bayu mudah-mudahan terima kasih Ibu. Iya semuanya dilancarkan. Pokoknya Ibu harus sehat, Amin. sehat. Kita ketemu lagi dengan cerita-cerita Ibu berikutnya. Amin. Dan mudah-mudahan ada Mohon doanya ya Mbak Saras, Pasti. Mas Aryo, Siap, untuk kesembuhan kakak beradik yang sedang dirawat. Mudah-mudahan segera bisa dapat berkumpul lagi dengan keluarganya. Dan mudah-mudahan yang tadi Ibu bilang ya, kan tadi Ibu bilang ya pengen punya yayasan sendiri juga. Mudah-mudahan ada yang lagi nonton saat ini mau ikut berkolaborasi juga ya Bu ya. Boleh ya kalau mau kolaborasi ya Bu ya. Langsung cari Ibu Bayu ya. Mudah-mudahan saja dan khususnya di wilayah Pabuaran yang alhamdulillah gitu cukup banyak gitu jumlah ODGJ-nya Mas Aryo. Oh gitu Bu. Iya. Baik. Iya sama-sama kita doakan lah ya Bu ya. Iya mari Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Ibtu Bayu Sunarti Agustina selaku Kapolsek Lengkong. Terima kasih banyak. Sehat-sehat terus Ibu. Terima kasih Mas Aryo, Mas Sarah. Salam presisi. Salam presisi. Wah, mulai sekarang aku akan berani dari jauh dulu. Aku tuh sekarang langkah berani yang bisa aku lakukan adalah ngasih makan dari jauh. Jadi misalnya lari gitu. Takut Kak. Atau yang bener tadi, kamu hubungin aja Dinas pihak-pihak sosial, terkait, ya. betul, menginformasikan dan mungkin nanti bisa dibantu lebih lanjutnya lagi gitu. Padahal ya aku tuh punya salah satu keluarga yang ODGJ juga tahu. Oh ya? Iya ada satu, tapi udah meninggal kemarin. Gitu. Berduka cita ya Sar ya. Iya. Ya udah, nanti kan kita masih akan ngobrolin hal yang lain ini juga. Tapi nanti abis satu ini, makanya jangan kemana-mana, tetap di Titik Pagi. Jangan tidur lagi.